Kak, satu agama apa beda? Sebenarnya udah ada jawabannya ya. Siapa yang suka duluan? Aku. Tapi kalau kamu pura-pura nggak suka tapi aslinya suka duluan ya nggak tahu sih. Aja enggak ya. Kita mau ngomong apa ya? Ini banget ya. Kayak kaku. Aku lihat ya. Iya, ini pertama kalinya sih guys kita bikin konten kayak gini. Reaksi orang tua pas tahu dapat pacar dokter internis. Iya, maksudnya sabar atau enggak karena tahu anaknya sekeras batu. Oke, di antara kalian siapa yang paling posesif? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku bareng sama Cesar. sama pacar aku. Jadi hari ini kita tuh mau drive thru sambil jawabin pertanyaan dari kalian. Jadi kita sekarang mau langsung OTW dulu ke tempatnya drive thru. Nanti kalau habis beli baru kita ngobrol-ngobrol. Let's go. Let's go. Oke. Kita yang ke Mer. Kita mau ngomong apa ya? Ini banget ya. Kayak kaku. Aku lihat ya. Hah? Sudah lapar ya? Aku sebenarnya nggak mau makan McD sih. Aku mau beli minumnya aja. Mau beli apa? Ice coffee. Ice coffee. Oh ada ya? Ada ice coffee yang pakai ice cream. Ice lemon tea-nya itu loh enak. Ice lemon tea. Aku juga suka ice Milo sih. Tapi daripada ini aku ice Milo atau enggak ice lemon tea. McD Mer itu yang mana ya? McD Mer itu Yang sebelahnya Starbucks. Cak Har. Oh, sebelahnya Cahar. Iya. Wih, kuat banget ini tripodnya, nggak goyang loh. Kena polisi tidur. Tadi katanya bakal goyang, tapi udah aku takut kasih kakinya. Biar aman. Tadi kenapa? Mobil-mobil yang lain? Mobil-mobil yang dicoba-coba itu problemnya apa ya? Terlalu ujung, terus ininya terlalu tinggi. Oh, jadi nggak pas gitu? Jadi nggak pas, jadi terus gampang goyang. Kalau ini kan udah kena ujung, jadi kayak mungkin kelok di salah satu kakinya gitu. Ini oke nih kelihatannya. Ini pertama kalinya kita bikin konten yang jalan pakai mobil gini. Kayak siapa itu namanya? Yang nyanyi di mobil itu? Tahu nggak? Carpool gitu ya. Iya. Iya, ini pertama kalinya sih guys kita bikin konten kayak gini. Karena menurut kita lebih asik aja dalam mobil, lebih santai. Cuma nanti kita akan berhenti juga buat jawabin pertanyaan kalian. Kan nggak mungkin jawab sambil jalan ya. Kasian banget kok sambil kayak nyetir sambil mikir jawaban gitu. Kayak lagi ujian jatuhnya. Mulai macet. Jam berapa ini ya? 3:30. Kamu belum makan loh. Iya kan? belum. Lama emang? Kasihan, lemes nanti. Aku udah biasa nggak makan. Lagi sakit gigi juga sih, jadi Bubur. nggak mau. Aku suapin. Aku kemarin pernah belajar mobil sekali. Tapi pakai mobil aku yang besar itu. Bayangin nggak? Aku nyetir mobil besar. Yang semacam Alphard atau itu? Iya, yang mobil aku itu. Foxy. Foxy. Aku nyetir itu. Besar banget. Terus aku latihannya di dalam perumahan yang kecil, yang pucukannya yang ada besinya gitu. Tapi aku bisa melewatinya dengan selamat. Oh, hebat berarti. Sebenarnya bisa sih, cuman Cuma nggak dibiasain aja, jadinya kayak kaku kan. Enak nggak ini mobilnya? enak. Jadi guys, kita berpindah menjadi ke Burger King aja. Kita Karena nyari yang jalan macet, drive-thru. kita cari yang lebih Iya, dekat yang dan lebih searah. Burger King, maju dikit. Yang depan. Oke, kita pesan terus kita habis itu parkir. Kamu ice cream? Es krim. Aku ingat BK pas dulu masih jarang itu, paling suka yang mushroom itu. Pesan apa nih? Selamat sore. Mau pesan? Kamu pesan apa? Kamu
es krim ada es krim apa? Es krimnya ada apa ya Mbak ya? Kenapa Kak? Es krimnya ada apa ya? Es krim mau atau sundae? Sundae Kamu sama sundae? coklat. Sundae coklat boleh? Sundae coklat mau berapa Kak? Satu. Satu? Satu sama lagi. Aku burger aja. Apa yang kamu suka? Saya royal chicken burger aja deh. Untuk royalnya nunggu ya Kak ya? Oh lama? Sekitar 7 menit. Yang Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Sundae coklatnya Royal satu, chicken burger royalnya satu. paketnya satu. Iya. Itu aja Kak. Iya. Oke. Silakan maju ke depan ya. Terima kasih Mbak. Nanti kamu ngambil tas. Iya. Dompet saya. Tidak ada yang ngantri loh di belakang. Luar biasa. Mereka kayaknya langsung parkir. Iya, cakep kok. Masa? Bisa nggak? Atau mundur? Oke. Menentang sekali ya. Parkirannya sempit sekali. Kiri lebar nggak ya? Tapi emang Selamat sore, Sore. ya Kak ya. Satu Iya. paket royal chicken burger, paket fresh, minumnya diganti mineral water ya. iya, Mbak. Sundae-nya Terima kasih. Iya. luar Sande. biasa. Masih. Iya, makasih. Sama burger kentangnya. Cek lagi ya Kak. Oke. Oke, kita parkir dulu di drive-thru sambil jawab-jawabin pertanyaan kalian. Aku boleh buka es krimnya? Boleh sayang. Guys, jadi aku mau bilang ini kita berhenti ya. Jadi aku mau lepas sabuk pengamannya dulu karena ribet makan sambil pakai sabuk pengaman. Mari makan. Dia nggak bisa makan campur-campur. Jadi kalau Iya. ada manis ketemu asin nggak bisa. Stres aku langsung. Kamu bisa habis makan ini? Langsung banget memang aneh sih. Tapi kalau Iya ini kan? kalau ini udah habis Hmm. bisa. Oke, aku kasih pertanyaan kali ya, biar kita nggak terlalu lama ya. Ya. Mau aku bantu? Nggak apa-apa. Kentang dulu apa burger dulu? Tenang dulu. Saya burgernya kamu. Jadi, ini menjawab pertanyaan kesini aja kita. Asik, ke GoPro aja. Nanti soundnya ngambil dari situ. Oke guys, pertanyaan pertama. Sayang baca sayang. From, nggak usah ya. Nggak usah. Langsung. Where did you guys meet and your favorite thing about each other? Pertanyaan pertama. Koko jawab duluan. Where kan? Iya. Where did you guys First. meet? Oke. First meet lah ya. First meet. Oke. Tadi sebetulnya pertama kali tahu mulai chat di DM ya. Mulai chat di DM, Siapa yang DM duluan? saya lah. Ya masa dia nge-DM duluan? Nggak mungkin. Aku DM duluan, kemudian ngajak ketemuan deh di steakhouse gitu. Kita makan malam santai. Casual sih ya. Just friends, no intention, kayak just chill, ngobrol, santai, and she's fun. Dan kita menemukan banyak kesamaan. Dan that's it. It was a good dinner. Ya. Your favorite thing about each other. Koko dulu. Ini Aku. pertanyaan pertama, Koko dulu deh yang jawab semua. Nanti habis itu Kak baru aku. Andin itu orangnya fun. Jadi kayak dia kerja juga serius, tapi dia juga punya banyak hobi-hobi yang menyenangkan. Jadi aku ikutan happy kalau orang sekitar kan juga bring good vibes ya, bring positive vibes. Terus satu lagi dia itu orangnya care dalam bentuk dia akan protect orang dekatnya. For me ya. Jadi kayak
kalau memang orang dekatnya itu lagi in trouble, dia akan turun tangan untuk protect. And itu cara care-nya dia. Iya apa ya? Nggak tahu. Dan itu yang aku suka juga dari dia. Gitu. Oke, dari aku nih berarti ya. Kalau aku apa yang aku paling suka dari Koko itu, waduh ini kok kayak Nggak ada gitu. Enggak dong, enggak gitu. Koko tuh orangnya juga care sih, tapi kalau Koko tuh lebih, karena Koko tuh orangnya kayak, mungkin Koko juga baru pacaran sama aku, jadi kayak aku ngerasa Koko tuh care banget sampai kadang tuh kayak, udahlah kok nggak kenapa-napa kok. Ya nggak, tapi. Jadi Koko care-nya tuh bener-bener yang kayak, ya sama sih sebenarnya sama aku jawabannya berarti. Koko care kayak takut aku kenapa-napa. Terutama kalau misalnya aku sakit, aku kan manusia lemah. Nggak sih? Aku lemah kan? Nggak, kamu nggak lemah. Cuman aku Namanya semua orang ya sakit lah ya kadang-kadang. Jadi Koko tuh bener-bener kayak caring banget gitu. Selalu kayak, oh iya, ini sih satu hal yang paling buat aku, apa ya, buat aku meleleh gitu. Meleleh. Kayak es ini. Jadi pas aku mau ke Jakarta, inget nggak? Aku ada videonya sih, nanti kalau ini aku bisa upload. Jadi dulu belum aku tunjukin kan, pacar aku Koko. Jadi Koko tuh datang ke rumah aku, terus pas aku mau berangkat, Koko itu bantuin natain obat aku gitu, kayak nulisin obat-obat aku. Aku ada videonya sih itu. Itu kapan aku lupa. Jadi kayak Koko segitu care-nya sama aku, jadinya ya aku merasa kayak dijaga aja. Kamu gampang kan? Iya, Kalau maksudnya. mah ini kalau Jadi ditulisin gitu, sabar gitu, sesuatu aku kayak udah kayak buka apotek sendiri gitu. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang membuat, nggak bisa gigit sayang. Apa yang membuat Ci Adeline suka sama Koko dan sebaliknya? Apa yang aku buat Ci Adeline berarti kamu. Kita berdua, ya. Aku duluan terus habis itu Koko. Apa yang membuat aku suka sama Koko? Ya sudah kejawab berarti ya. Iya udah dijawab gak sih? Ya karena Koko emang orangnya caring, terus peduli, terus pastinya sayang sama aku juga gitu. Iya. Kalau Koko? Kayak yang tadi, jadi dia tuh orangnya fun, jadi punya banyak kreativitas lah, banyak ide, banyak fun, jadi kayak memberi warna di hidupku gitu lah. Mas, bisa aja. Selain itu dia juga orangnya independen ya, maksudnya dia itu tahu apa yang dia mau, goal apa yang dia mau capai, paling nggak ini short term, ini medium term. Kemudian dia juga bekerja untuk itu, dan dia memang dia nggak bisa, tipenya bukan kayak ikut orang ya, kamu kan tipenya independen ya, maksudnya bekerja sendiri ya, meng-arrange orang-orang yang dia percayai juga untuk jadi tim dia, dan menurutku itu keren untuk bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, apa yang mau dia buat. That's hot for me, dan itu yang aku suka juga dari dia. Oke, ini Koko, pertanyaan ketiga. Gimana Kak caranya ngilangin overthinking atau curiga ke pasangan? Koko dulu. Aku perlu es krim deh. Ini ganti. Thank you. Jadi sebetulnya aku rasa, jadi wajar kalau pertama kali namanya pasangan baru kita ada overthinking, ada curiga, ada kayak ngerasa kayak dia misalnya waktu kerja atau waktu pergi kira-kira stay sama kita atau kira-kira tetap ada chat sama orang, paling gampang kayak gitu. Tapi ya di awal pun pasti ada kayak gampang jealous ya, gampang overthinking. Tapi seiring berjalannya waktu, trust itu makin timbul sih. Karena kita tahu sudah beberapa kali kita saling bekerja, misalnya pisah tempat, pisah kota dan lain-lain, dan juga nggak kenapa-napa. Semua orang bisa menjaga masing-masing. Beberapa kali kita saling pinjam HP untuk keperluan tertentu, juga kita nggak ada kayak yang aneh-aneh gitu kan. Akhirnya trust itu pelan-pelan mulai terbentuk. Jadi by time, dan kita juga mengkomunikasikan, dan dia juga rutin meyakinkan aku pun juga rutin meyakinkan dia bahwa I only with you. Tapi aku jawabnya gimana ya? Cara ngilangin overthinking atau kecurigaan ke pasangan. Ngilangin overthinking. Sebenarnya sih kalau aku tipikal yang kadang emang pasti ada overthinkingnya, setiap orang ya. Pasti ada ketakutan, ya seperti yang tadi aku bilang. Cuman caranya adalah, ya aku ngomong aja sih. Kayak aku tipikal yang suka nanya nggak?
Aku suka nanya kayak, Koko sayang sama aku nggak? Koko cinta sama aku nggak gitu? Kayak ya udah gitu. Tapi sebenarnya ya udah nggak apa-apa sih, cuman mau ditenangin aja sih. Iya. Gitu. Jadinya ya aku sering ngomong kayak gitu juga sih. Sebenarnya kita nggak perlu jawaban yang ribet-ribet juga ya, cukup dijawab iya aja. Walaupun mungkin kita ngulang, aku sehari bisa ngomong berapa kali? 3 kali. Berapa Berapa kali berapa? Enggak lah, ya waktu overthinking aja. Aku banyak ngomong kayak gitu. Sebenarnya tuh nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa lah. Maksudnya tuh kan biar pasangan kita juga ngerasa safe. Mereka sebenarnya cuma butuh jawaban kita doang kok, cuma butuh ditenangin juga. Harus saling support sih maksudnya. Harus saling bisa ngerti, jangan yang kayak ngapain sih kamu nanya-nanya terus, aku sayang sama kamu nggak, aku cinta sama kamu nggak. Padahal bentuk yang kayak Iya. ya cuma simple things aja sih. Iya. Betul. Selanjutnya aku banyak banget sayang. Kasihan habis betulin kawat, sakit giginya. Biasanya es krim. Siapa di antara kalian yang suka nyeselin tapi romantis? Mungkin maksudnya ngeselin ya? Iya. Siapa di antara kalian yang suka nyeselin tapi romantis? Maksudnya ngeselin mungkin. Nyeselin. Rasanya dua-duanya itu nggak ada yang ngeselin banget dan romantis banget. Tapi Iya kalau sih. mau yang agak lebih dikit, ya mungkin aku ya. Iya. Agak lebih ngeselin, agak lebih romantis mungkin. Sadar sendiri dia ya. Iya lagi. Oke, next, siapa yang paling bucin? Kamu apa sih? Aku deh rasanya. Kenapa bisa Aku bilang deh. paling bucin? Kenapa? Ya mungkin sama kamu terus. Oh iya, aku tahu kenapa dia lebih bucin daripada aku. Nggak mau ditinggal. Ya? Nggak usah sok iya lagi. Ya kan namanya sayang kan lebih suka kalau bareng. Yang poni aku pecah mulu, yang liat nah. Ini begini Bagus sendiri. kan? Bagus. Yaudah. Aku ngerasa Koko lebih bucin karena Koko nggak bisa ditinggal. Iya kan? Esnya. Kenapa? Nyangkut. Iya. Ini pertanyaannya jadi ke aku ya, agak berat. Plus minus jadi pacarnya dokter kakak, apa harus makan higienis dan pola hidup sehat? Tolong Nih. disembunyikan makanannya semuanya. Enggak. Kita kan, menurut aku tuh nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang ini. Walaupun emang Koko cerewet juga sih. Enggak sih? Cerewet nggak sih? Enggak ya? Enggak sih. Maksudnya nggak secerewet itu juga, nggak yang seperti orang bilang kayak, oh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Enggak, selalu diingetin semua itu ada porsinya. Karena di hidup ini juga nggak, sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Tapi kalau nggak ada sama sekali dalam hidup juga nggak ada warnanya nanti hidupnya. Karena terlalu monoton, ya nggak sih? Jadi menurutku ya semua Koko bilang yang penting stabil aja. Apa sih namanya? In moderation lah ya, maksudnya ya secukupnya lah. Secukupnya aja. Jangan sampai yang nggak 100%, tapi jangan yang Iya. terlalu berlebih. Oke, selanjutnya. Kak Adeline, kok pertanyaan ke aku semua sih? Kak Adeline, kalau pasangan kita berbohong, apakah kakak mau memaafkannya? Aku tanya. Itu kakak. Kalau aku sih berbohong dalam konteks apa dulu nih? Kalau berbohong, sebenarnya bohong sih aku nggak mau ya pasangan aku berbohong dalam hal apapun, sekecil apapun. Lebih baik aku merasakan sakit karena kejujuran dia daripada sakit karena kebohongan dia. Nggak tahu, aku punya rules itu dari dulu. Apapun seburuk-buruknya yang terjadi itu lebih baik diceritakan apa adanya daripada ditutupi demi nggak menyakiti pasangan kita sih menurutku. Kalau pasangan yang ngerti harusnya bisa nerima Iya. yang sebenarnya, walaupun itu mungkin sakit ya, karena hidup ini nggak ada yang bakal lempeng-lempeng aja gitu. Itu menurutku sih, sekali bohong buat aku sih, aku nggak bisa. Aku punya trust issue sih, jadi sekali bohong sama aku mungkin kelar. Gitu ya? Iya, itu aku sih. Ya menurutku Aku memang. mau makan burger. Boleh. Menurutku sih integritas itu utama sih. Kita cari temen aja, cari partner bisnis aja, integritas itu nomor 1. Apalagi cari pasangan, terus-terusnya. Walaupun kita tetap harus punya jiwa memaafkan. Jadi, ya ketika misalnya suatu saat terjadi teman kita atau orang-orang terdekat kita ada melakukan kebohongan kecil atau apa, ya memang kita nggak suka, tapi ya kita juga harus punya jiwa memaafkan.
Tapi tetap aku setuju bahwa integritas itu harus nomor 1 lah. Kalau bisa jujur sama pasangan, nggak usah sembunyiin apa-apa. Ini paling banyak pertanyaan promo ya jadinya. Ini nih. Paling banyak pertanyaan dari semua yang netizen tanyain. Kak, satu agama apa beda? Sebenarnya udah ada jawabannya ya. Tadi kita doanya sama. Iya, sama. Berarti kita sama. Kita sama-sama Katolik. Itu pertanyaan sejuta umat. Iya, Gitu. betul. Boleh makan kan? Boleh dong? Nggak kuat ya? Nggak kuat giginya. Thank you. Bibir. Gak bisa. Oke, sambil ini aku jawabin pertanyaan juga ya. Sambil kau gigit. Pernah ngecekin HP pasangannya nggak? Kalau ngecekin sampai yang, kok aku lihat chatmu gitu, enggak. Jadi kalau misalnya dibuka, iya, aku suka buka. Tapi aku nggak tahu passwordnya, jujur aja. Dia tahu passwordku. Karena HP ku tuh HP sejuta umat. Maksudnya, karena aku bener-bener nggak ada apa-apa di handphoneku, jadi timku juga bisa buka, bisa ngedit di sini. Karena emang bener-bener nggak ada apa-apa. Kalau dia ya kadang aja sih aku lihat dong. Tapi nggak aku bukain chatnya loh ya. Cuma dia sekedar lihat aja. Itu tuh untuk merasa aman juga sih. Tapi nggak dibacain chatnya, karena kalau pendapat aku ya, kalau pasangan kita sampai ngebacain chatnya semua, menurutku tuh bakal terjadi salah paham juga sih. Miskom takutnya. Miskom, soalnya maksudnya mungkinnya dia bercanda, hanya kita ini mungkin ini Flirting. ya flirting or something ya. Iya. Jadi yang apa sih ngeliat aja untuk membangun trust, tapi jangan berlebihan karena itu bisa bikin kita overthinking juga. Betul, Gitu harus sih. ada trust lah ya. Kalau aku pribadi nggak apa-apa, HP aku dibukain juga nggak apa-apa. Aku tahu passwordnya dia, tapi aku tipe orang memang jarang bukain HP-nya orang lain. Jadi kayak jarang banget sih aku, karena aku juga ya trust sama dia. Oke, apa yang membuat kalian merasa cocok satu sama lain? Aku. Kita kalau ngomong nyambung, jadi kita bisa bercanda juga nyambung. Serius juga bisa bareng, itu menyenangkan. Dan juga ya kita punya banyak kesamaan menurutku. Visi misinya sama juga ya. Visi misi sama. Terus walaupun aku tidak begitu memahami tentang rasi bintang atau apapun, kita sempat ketawa waktu pertama kali ketemu Aries gitu ya. Walaupun sama-sama ada keras-kerasnya, tapi tapi ya nyambung kok. Itu sih nomor 1. Ya paling penting nyambung sih, karena kalau misalnya sampai nggak nyambung, gimana caranya bisa membangun hubungan kedepannya ya, kalau ngomong aja nggak nyambung kan gitu. Oke, sama aja sih sebenarnya jawabanku. Oke, selanjutnya kita rumahnya Ci Adeline sama Ko Cesar dekat atau jauh? Dekat. Dekat. Tempat kerjaku dekat juga, jadi enak kerja nemuin dia, pulang kerja nemuin dia, pulang kerja nemuin dia gitu. Oke, lanjut. Pernah nggak si C berantem hebat sama Koko sampai ngambek-ngambekan gitu? Pernah. Ya pasti pernah lah. Like a ordinary relationship. Pasti pernah, nggak mungkin nggak pernah. Karena maksudnya hubungan itu 2 orang jadi satu maksudnya. Jadi pasti ada perbedaannya. Cuman gimana cari solusinya aja sih kalau ada masalah. Itu paling penting sih. Oke. Kenal cowoknya dari mana? Oh, ini buat kamu. Dan di mana cowok kakak nembak kakak? Kenalnya dari Instagram. Jadi Koko DM aku. Terus aku udah jawab sih di video sebelumnya sebenarnya. Jadi kayak dia DM bulan apa? September. Terus kamu jawab aku sebulan balas kemudian. Oktober gitu. Jadi aku balas sebulan kemudian. Terus habis itu dia ngajak ketemuan. Kita makan steak bareng. Terus dia menghilang. Saya juga menghilang. Bekerja. Di-clarify banget ya. Menghilang selama 2 bulan gitu. Kita kayak lost contact. Sebulan? 2 bulan. Iya. Jangan? Sebulan setengah mungkin. Enggak lah, 2 bulan, Iya, nggak usah sekitar kurang-kurang lah. 2 bulan terus pas papa ulang tahun ya dia balik ngechat aku gitu. Nembak aku di mana? Di rumah. Di rumah emang, di rumah. Iya. Gitu. Mau coba? Coba. Gimana cara gigitnya? Oh ini, selera yang sama di kakak apa ya? Mungkin ini pertanyaannya.
Selera kita yang sama apa? Makanan cukup sama. Makanan, iya. Ya nggak sih? Selera humor cukup sama juga. Apalagi? Warna cukup sama. Selera apa lagi yang? Main. Main? Iya, sama nggak? Ada yang berbeda. Kenapa? Dia suka roller coaster. Aku Oh, jadi belajar nggak untuk menyukai roller coaster. Iya, oke. Siapa yang who confess first? Mi. Pertanyaannya sih, kok ini sama aja? Siapa yang suka duluan? Aku. Tapi kalau kamu pura-pura nggak suka tapi aslinya suka duluan ya nggak tahu sih. Aja enggak ya. Kapan pertama kali ketemu? Udah dijawab tadi ya? Pertama kali ketemu itu di bulan September. Terus kita pergi makan steak bareng. Dia jemput aku pertama kali. Ya itu sih pertama kali kita udah ngobrolin banyak hal. Terus habis itu kita lost contact. Baru balik lagi bulan Desember awalnya. Gitu. Kok pertanyaannya buat aku semua ya? Reaksi orang tua pas tahu dapat pacar dokter internis. Ini pertanyaan semua orang. Reaksi orang tua? Biasa. Iya, maksudnya mamaku mungkin sama papaku nggak terlalu nilai dari profesi, tapi nilai dulu dari personalitinya, baik atau enggak, sabar atau enggak, karena tahu anaknya sekeras batu. Bukan batu sih, aku sekeras baja. Keras banget, jadi memang harus dilihat juga sosok yang mau jadi pasangan aku seperti apa. Jadi mereka lebih fokus ke itu sih. Kalau pekerjaan ya yang penting bertanggung jawab sih menurutku sebagai seorang laki-laki, ya kan? Udah sih, gitu aja. Jadi malu makan terus. Ya. Ini pertanyaannya sayang. Oke, di antara kalian siapa yang paling posesif? Aku. Udah dijawab ya. Ya, karena kan dia kan memang orangnya banyak teman, friendly, mau ke laki, mau ke perempuan, ya kan? Jadi ya otomatis, ya di awal-awal terutama, ya jadi jealousan gitu ya. Kan namanya sayang. Kalau nggak jealous nggak sayang. Tapi lama-lama oke, santai aja. Oke, spill kepribadian masing-masing. Apakah masing-masing introvert atau sebaliknya? Aku dulu. Aku introvert. Ya, introvert sih. Ya maksudnya aku agak sulit untuk bertemu sama orang baru. Agak sulit walaupun itu dipaksa untuk bisa ya. Tapi agak sulit buat aku. Gitu. Kalau aku sebenarnya introvert, malah lebih introvert daripada dia. Tapi ya tuntutan pekerjaan, tuntutan memang kita harus berkarya, ya kita harus berusaha untuk ada extrovertnya lah. Tapi aslinya memang introvert. Nih, baca sayang pertanyaannya. Waktu awal-awal DM Cadlin, kok emang udah niat deketin atau pure cuma friendly aja? Pertanyaan menjebak, bukan dari aku. Aku di awal selalu berusaha nggak ekspektasi juga terlalu banyak. Jadi kayak memang otomatis kayak ada ngerasa, oh ya dia kan cantik gitu ya, dia kan cantik, periang gitu kan. Ya lihat dari video-videonya gitu kan. Jadi tetap rasa pengen tahu kenal lebih dekat. Tapi awal kali motifnya ya friendly aja, to make a good friend. Makanya waktu itu juga nggak mikir apa-apa waktu kita makan pertama kali dinner. Makan aja enjoy aja. Terus tiba-tiba yang kita nggak kontakkan sebulanan lebih, itu nggak ada ngerasa kayak yang gimana-gimana, karena memang juga just want to find a good friend gitulah. Last question akhirnya ya. Oh last ini. Siapa yang paling manja? Siapa ya? Aku nggak tahu, kalau tanyain lebih itu susah soalnya. Iya. Kita berdua nggak ada yang over manja juga sih soalnya. Aku lah. Ya kalau mau lebihan dikit ya mungkin dia ya. Aku sih manja. Maksudnya kalau misalnya udah nggak disamperin nama gitu, lamanya sehari sudah bad mood. Iya. Nggak apa-apa sayang. Nih. Oh.
ya gitulah, aku gampang bad mood kalau nggak disamperin. Terus aku orangnya quality time banget, jadinya ya nggak peduli sih dia 5 menit ke rumah, 10 menit ke rumah gitu, tapi dia harus nyamper aku. Kalau dia nggak nyamper aku sehari, aku udah berasa dia nggak sayang aku lagi. Siap. Tapi yang beneran kayak gitu. Ya. Ya udah sih guys, segitu dulu pertanyaan dari kalian. Udah banyak banget tadi guys, 19 pertanyaan tuh, berapa belas pertanyaan? Panjang banget nih video. Semoga nggak bosan-bosan lihat kita. So yeah, thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Dadah. Bye bye.